padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 54 sampai 59. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan tertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupanya bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?
Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini merupakan kisah lanjutan dari Injil kemarin. Kemarin kita mendengarkan kisah tentang Yesus membawa pemisahan atau pertentangan. Lalu hari ini Yesus mengajak kita sekalian untuk pandai dan mampu menilai tanda-tanda zaman. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika orang yang tinggal di pinggir pantai dan ketika bulan mulai terang, dia pasti tahu, oh kalau bulan terang musim seperti ini berarti ikannya begini begitu. Atau ketika air laut mulai surut, kita bisa pergi mencari sipo, cari kepiting, udang di pinggir-pinggir pantai seperti itu. Sebaliknya juga dengan orang yang tinggal di pegunungan, ketika musim seperti ini dia sudah tahu, oh musim ini saya harus tanam ini, tanam kacang tanah tanam kacang hijau atau apapun itu. Dan ini adalah tanda-tanda alam yang sudah ritmenya sudah kita tahu, iramanya seperti itu setiap tahun. Jadi kita sudah dengan sendirinya tahu bahwa oh ketika alam seperti ini berarti saya harus seperti ini, buat itu. Atau kita tahu konsekuensinya. Ketika hutan dibakar, maka kita tahu, oh kalau dibakar maka akan terjadi kebakaran. Lalu ketika musim hujan akan mudah terjadi banjir dan lain-lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sama halnya ketika kita mendengar kisah ini menilai zaman, sebetulnya sangat relevan, sangat konkret dengan keseharian hidup kita terkait dengan perkembangan zaman. Zaman yang berkembang sangat cepat membuat segala-galanya ikut berkembang, dan tentu ini baik. Setiap perkembangan yang terjadi, setiap perubahan yang ada, tentu ada nilai positifnya, tetapi juga ada nilai negatifnya. Lalu tinggal kita sebagai penikmat perubahan zaman itu, kita harus pandai untuk memilah. Yang baik saya buat, saya ikut. Yang tidak baik saya tidak perlu ikut, tidak perlu saya tiru. Dewasa ini Bapak Ibu saudara-saudari, perkembangan teknologi yang berkembang sangat luar biasa. Anak-anak kecil, anak yang baru lahir, dia sudah tahu ketika dia difoto, dia sudah pasti akan memberikan reaksi karena dia difoto, dia berhadapan dengan kamera. Lalu beda lagi dengan kita orang dewasa yang sudah tahu menggunakan HP. Terkadang kita banyak membaca, mendengar berita-berita hoaks atau editan-editan lainnya yang orang buat hanya sekedar untuk tenar, untuk viral, lalu dan mendapat uang, mendapat keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif dari yang dia buat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saya rasa ini persoalan atau ini hal-hal yang sudah sering kita jumpai. Kita semua menggunakan HP, laptop, dan kita tahu itu. Kita mengikuti informasi-informasi terkini. Banyak sekali orang memutarbalikkan fakta, orang menipu kenyataan yang terjadi hanya sekedar untuk mencari ketenaran diri. Orang menggunakan perkembangan zaman, menggunakan teknologi yang ada untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang terkadang merusak nama baik orang lain dan juga merusak nama baik kita sendiri.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui sabda Tuhan hari ini, sekiranya Yesus mengajak kita untuk pandai menilai zaman, untuk pandai menilai setiap perkembangan, setiap perubahan yang terjadi. Kita tinggal memilih apakah saya mau mengikuti yang baik atau yang buruk. Ini semua tergantung pada pilihan dan pikiran kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk senantiasa mengarahkan kita, untuk senantiasa berdiam dalam diri kita masing-masing, supaya kita mampu, sanggup, dan bisa untuk melihat tanda-tanda zaman, khususnya perubahan dunia yang terjadi saat ini. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah